Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia sehingga kita dapat menjalankan semua aktivitas, terutama aktivitas subuh, salat berjamaah yang telah kita lakukan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai pada hari kiamat. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah. Ayat tadi yang telah saya bacakan adalah surah Al-Baqarah 155 yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada manusia atau pada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan kelemahan, dan berikanlah kita gembira kepada orang yang sabar. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, setiap manusia yang dilahirkan di atas dunia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan. Ujian tersebut berupa musibah yang berarti sesuatu yang ditimpakan kepada manusia. Ujian itu mungkin manusia ada yang memandang dalam dua bentuk atau dua cara. Yang pertama, manusia memandang bahwa musibah itu adalah suatu hal yang baik baginya, yaitu dinamakan kenikmatan. Di sini manusia akan mensyukurinya sebagai manusia yang beriman. Kemudian musibah itu dinilai oleh manusia satu keburukan, di sini dinamakan kesusahan, sehingga manusia harus bersabar menjalaninya agar kehidupan ini tetap berjalan sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mempunyai pikiran bahwasanya musibah itu ada hal-hal yang negatif atau hal yang menyusahkan. Padahal semua musibah yang diturunkan Allah adalah semua hal yang baik. Tetapi manusia tidak bisa menjangkau akal pikirannya, karena manusia tidak bisa mengetahui hal-hal yang lain di masa yang akan datang. Tetapi semua hikmah itu Allah telah tentukan melalui qadar-qadarnya, sehingga manusia hanya menjangkau sesuatu hal yang nampak atau nyata di depan mata, tetapi tidak tahu apa hal yang lebih baik yang diberikan oleh Allah terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia banyak beragam cara merespon pada musibah itu. Ada manusia yang bersabar dan tawakal, ini adalah manusia yang paling baik. Kemudian ada manusia yang stres karena mereka tidak berpedoman kepada iman, tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Ada manusia yang sampai mengakhiri hidupnya sampai bunuh diri. Ini adalah manusia yang terlaknat, karena mereka akan kekal di neraka jahanam, orang-orang yang bunuh diri. Sehingga manusia kalau menghadapi suatu musibah itu beragam respon atau berbagai tanggapan yang mungkin tergantung kepada keimanan, tergantung kepada ilmu yang mereka terima. Mungkin kita pernah mendengar dari beberapa ulama atau mungkin kandungan Al-Quran bahwasanya kita mengambil hikmah pelajaran dari Nabi Ayub SAW adalah Nabiullah yang merupakan manusia yang bersabar. Dia diberi cobaan oleh Allah berupa penyakit kulit yang mungkin menimpa selama lebih kurang 20 tahun. Dia kemudian anak-anaknya meninggal semua, kemudian harta, hewan ternaknya semua hilang begitu seketika. Allah menguji Nabi Ayub sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Ayub
bersabar, karena setiap nabi akan diuji oleh Allah dengan kesusahan yang 2 kali lipat daripada manusia biasa. Seperti pernah Nabi mengatakan, aku diuji Allah dengan penyakit lebih daripada manusia biasa, karena tingkat keimanan mereka, tingkat kepatuhan, tingkat ketakwaan para nabi tersebut sungguh-sungguh di atas seluruh manusia. Makanya para nabi itu dipilih oleh Allah, karena Allah dah tahu bahwasanya tidak semua manusia yang akan bisa menyanggupi hal-hal tersebut. Jika cobaan-cobaan, mungkin kita sebagai manusia biasa akan cepat stres, akan cepat melakukan hal-hal tindakan negatif sampai ada yang bunuh diri. Tetapi para nabi tersebut telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan sehingga mereka lulus daripada hal-hal yang tersebut. Kemudian berapa kesusahan yang mungkin kita rasakan di dunia ini. Pertama, musibah yang menimpa badan kita, yaitu terkena penyakit akut fisik dan pikiran psikologis, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Nabi Ayub dapat penyakit yang begitu besar. Kemudian musibah menimpa hartanya, mungkin seseorang akan bangkrut, seorang pedagang dapat bangkrut karena anjloknya harga barang, karena tingginya harga barang, sehingga banyak barang-barang tersebut yang tidak terjual, sehingga manusia harus menghadapinya dengan yang namanya disebut resesi ekonomi. Kemudian musibah yang menimpa keluarga, yakni dengan adanya kematian, adanya sakit akal, jiwa atau fisik. Kemudian musibah yang menimpa masyarakat, seperti terjadinya kemaksiatan yang dipastikan di dalam masyarakat. Sama-sama kita ketahui bahwasanya di akhir zaman ini banyak sekali masikan yang kita dengar bahwasanya dahulunya LGBT mungkin tidak terlalu berkembang, sekarang mereka sudah menunjukkan diri bahwasanya mereka minta pengakuan kepada negara. Inilah penyakit masyarakat, penyakit yang kita rasakan bahwasanya itu hanya terjadi pada zaman Nabi Lut, tapi sekarang mereka telah menampakkan diri bahwasanya mereka perlu diakui oleh negara. Kemudian musibah yang menimpa agama, mungkin kita mengetahui adanya orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, dan juga ada yang menentang Allah secara tersembunyi, seperti mereka tidak melakukan ibadah, malas beribadah, atau bahkan sekali sama kali tidak beribadah, tapi mereka tetap mengakui bahwasanya bahwa mereka beragama, tetapi mereka tidak menjalankan agama. Oleh sebab itu, hal-hal yang demikian mungkin menjadi evaluasi bagi kita umat yang beragama, sebagai kita menjalankan amal ibadah setiap hari. Jangan sampai hal tersebut menjadi bagian dalam diri kita, sehingga kita akan merasakan sesuatu hal yang tidak baik. Kita harus bersabar dalam menjalankannya. Mungkin dalam hal-hal tersebut, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita menghadapi suatu masalah, kita beragam respon, terutama respon yang negatif seperti akan bunuh diri. Tapi Nabi telah mengajarkan kepada kita bagaimana merespon hal-hal yang musibah yang menimpa kita, seperti hadis yang sebagai berikut dari Anas radhiyallahu anhu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannani ahadukum al maut liduri yunzilu bihi fa in kana la budda mutamannaya falyataqullah Allahumma uhyi ma kanatil hayya khaira ila wa tawaffani iza kanatil wafatu khaira ila matta'uhu alaihi, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali seorang di antara kalian sekali mengharapkan atau berangan-angan kematian karena kesusahan atau musibah yang menimpanya. Jika ia benar-benar menginginkan, hendaklah ia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis muttafaqun alaih. Bapak ibu rahimahumullah, bahwasanya Nabi telah mengajarkan kita kalau dalam menghadapi musibah kita harus membaca doa seperti tadi.
Dari beberapa kandungan hadis yang telah saya bacakan, ada beberapa kandungan hadis mungkin yang kita harus perhatikan. Yang pertama, haram hukumnya berangan-angan atas kematian karena kesusahan yang menimpa seseorang. Yang kedua, wajib bersikap sabar atas musibah yang menimpa seseorang, karena hal ini merupakan larangan berangan-angan atas kematian karena ada musibah yang menimpa. Ketiga, jika seseorang mesti berangan-angan kematian saat musibah, hendaknya dia membaca doa seperti tadi. Kemudian sesungguhnya manusia tidak mengetahui hal-hal yang gaib, karena manusia diberi batas pikiran, batas perasaan yang tidak bisa menjangkau lebih daripada hal-hal yang mungkin Allah yang hanya mengetahui. Kemudian tetapnya ilmu Allah Ta'ala dengan beberapa hal yang gaib. Yang keenam, terkadang kematian itu baik bagi seorang, itu juga dengan kehidupan. Jadi bapak-bapak ibu rahmatullah, berdasarkan hadis tadi, bahwasanya kita seberat apapun masalah, kita harus berbuat baik atau berpikir baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ciptakan kita telah lebih tahu apa yang akan menimpa kita dan apa yang akan terjadi pada kita. Semua yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Allah merupakan Khalik kita yang tahu apapun yang dilakukan terhadap manusia, sehingga manusia itu akan bersabar terhadapnya. Dari uraian saya tadi, kesimpulannya adalah dalam menghadapi masalah kita harus bersabar dalam menghadapinya. Kemudian kita bertawakal kepada Allah dengan kita berdoa seperti hadis yang saya sampaikan tadi. Kemudian kita tidak boleh putus asa. Seberat apapun masalah, kita tidak boleh putus asa. Kita kembali kepada Allah dan bertawakal, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada balik hikmahnya. Manusia bersabar pasti akan diganjar oleh Allah SWT dengan surganya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.